Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ini hari ini mengenai psikolinguistik, Ibu akan menjelaskan dengan pokok bahasan menguraikan proses berpikir dan berbahasa. Di sini ada persepsi tentang hubungan berpikir dan bahasa. Ya, ada hubungan antara berpikir dan bahasa dilihat dari beberapa sudut pandang utama yang bahasa mengungkapkan pikiran itu berdasarkan ada beberapa pengertian. Yang pertama, berpikiran melalui bahasa. Yang kedua, bahasa sebagai alat. Yang ketiga, universalitas pikiran. Yang keempat, tokoh pendukung. Jadi kalau dia yang pertama ini misalnya pikiran melalui bahasa, berarti kita berpikir dulu sebelum mengucapkan bahasa apa yang akan kita ucapkan. Yang kedua itu sebagai alat. Jadi bahasa ini sebagai alat karena sebagai alat komunikasi untuk mempermudahkan kita berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain. Yang ketiga itu sebagai alat berpikiran. Jadi dengan adanya bahasa kita bisa berpikir bagaimana cara kita menyampaikan suatu bahasa itu kepada orang lain supaya orang memahami bahasa apa yang kita kedukan. Ini ada tokoh pendukungnya. Ya, dengan adanya tokoh pendukung kita bisa memahami bahasa apa yang kita akan sampaikan, orang akan tahu. Oh, berarti cara ucap saya yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi makanya dengan ada tokoh pendukung ini, setiap penggunaan bahasa akan menjadi lebih baik lagi. Di sini ada bahasa membentuk pikiran, ya. Ada bahasa sebagai pembentuk, ada perbedaan budaya dan kognisi, ada juga tokoh pendukung. Nah, di sini hubungan resiprokal atau interaksional itu ada. Yang pertama, pengaruh timbal balik. Yang kedua, perkembangan koevolusi. Yang keempat, tokoh pendukung. Di sini ada hipotesis Saphir atau Schwartz, ya. Ini pandangan bahwa bahasa memenuhi pikiran. Jadi dengan adanya bahasa, pikiran kita akan berjalan sampai di mana kemampuan berbahasa kita yang akan kita gunakan. Makanya pembelajaran psikolinguistik ini sangat mendukung untuk setiap kegiatan atau setiap alat ucap yang kita ucapkan itu ada semua dalam materi psikolinguistik. Nah, di sini ada komponen utama hipotesis Saphir, ya, yaitu linguistik determinis, yang kedua linguistik reality. Nah, di sini asal usulnya ada konsep waktu dalam Hopi, yang kedua konsep kosong. Ada juga kritik awal terhadap hipotesis Saphir. Nah, kritik awal sebagai terhadap hipotesis Saphir ini bisa membuktikan anekdotal atau induktif, ya, masalah pembuktian yang overgeneralisasi atau dan universalitas konsep. Di sini ada peneliti yang mendukung relativisme linguistik, ya, versi lunaknya. Yang pertama itu ada versi warna, yang kedua ini adalah salah satu area yang paling banyak diteliti. Yang ketiga, konsep ruang dan arah. Yang keempat, konsep waktu. Yang kelima, bilangan dan matematika. Yang keenam, gender gramatikal. Yang tujuh, memori autobiografi. Jadi penelitian yang mendukung realitis linguistik ini berdasarkan versi lunak ini ada 7. Ini penelitian yang menentang realistisme linguistik atau menekankan universalitas. Ada yang pertama itu universalitas persip warna, yang kedua kemampuan kognitif, ya, pralinguistik, yang ketiga keterbatasan efek Hafian, yang keempat pikiran bahasa universal. Pikiran, bahasa, dan perkembangan kognitif ini ada perseptif Piaget, ya, kognisi mendahului bahasa. Yang kedua perseptif Pikostik, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Yang ketiga itu perdebatan lanjut. Pada akhirnya menyatakan bahwa hubungan antara bahasa dan berpikir lebih kompleks daripada sekedar determinisme atau intervensi total. Bahasa memungkinkan
besar memenuhi perhatian kita. Cara kita mengintegrasikan pengalaman dan bagaimana kita memproses informasi dalam tugas-tugas tertentu, tetapi tidak semuanya menentukan atau membantu kapasitas pikiran kita. Ini adalah bidang yang harus kita perkembangkan. Dengan penelitian baru yang harus kita memperluasnya pemahaman kita tentang interaksi dinamis antara alat komunikasi paling canggih kita dan kognisi manusia. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak Ibu semuanya bisa memahami ya mengenai materi menguraikan proses berpikir dan dalam berbahasa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.